Saudara, kami lanjutkan breaking news Kompas TV, penanganan pasca gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Dan saya masih bersama narasumber kami hadir melalui secara daring dari Yogyakarta, Profesor Geografi Profesor Suratman dari UGM yang juga dikenal sebagai pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada UGM. Prof. Suratman, sejak awal gempa bumi ini terjadi, saya langsung mengetahui bahwa ada sesar Cimandiri. Kan kalau nggak diingatkan begini, mohon maaf kalau tidak ada peristiwa, kita semua lupa bahwa kita tuh punya banyak sekali sesar-sesar seperti ini. Dan Cianjur berada sangat dekat, kalaupun tidak persis di atas sesar ini. Demikian juga kita nggak pernah tahu kalau Palu itu persis di atas sesar yang historinya atau sejarahnya sesar itu memang pernah bergerak besar sekali atau menimbulkan gempa yang cukup besar. Hal-hal semacam ini bagaimana kita kemudian bisa ingat pasca bencana ini kan pasti akan ada pembangunan lagi. Mungkin ada relokasi yang harus dilakukan untuk para warga di Cianjur yang selamat dari bencana ini untuk menata hidup ke depan. Prof. Suratman, masukan Anda. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya pembangunan ini memang harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melihat bagaimana potensi yang dapat dikembangkan secara ekonomi, tapi bagaimana juga dengan limitation lingkungan dan kebencanaannya. Ini dua hal yang harus dijadikan sebagai basis cara memilih menentukan kegiatan pembangunan, baik sektoralnya maupun lokusnya. Nah, itulah makanya gunanya tata ruang yang benar mestinya ya dilaksanakan dengan baik, dengan peraturan perdanya yang baik, sehingga kita tahu, oh daerah sana itu rawan bencana, sekian kampung yang potensial nanti kena bencana, longsor atau gunung api meletus, atau gempa bumi, itu sudah terketahui datanya di BNPB. Jadi saya apresiasi BNPB. Di tingkat desa itu sudah detail datanya. Bagaimana implementasi dari data-data BNPB yang telah dibuat secara bersistem digital agar itu dijadikan sebagai mitigasi informasinya. Nah, kalau informasi itu sudah tidak dipedulikan, dilanggar, dan itu ternyata sangat basis sekali, lokasi jalan, lokasi permukiman, lokasi hotel yang berada pada suatu daerah yang high risk, mestinya dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk memitigasi secara tata ruang, secara daya dukung itu. Nah, agar tidak terulang. Nah, di sisi edukasi, saya sedang menggerakkan pendidikan geografi di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya, kami layangkan ke Pak Menteri, ya, Pak Presiden, ya, agar mata pelajaran geografi yang itu ada muatannya masalah lingkungan, masalah bencana, masalah potensi pertanian, industri, apa saja, itu induk dasar ilmunya di geografi. Sebelum menjadi nanti ahli geologi, ahli sipil, ahli pembangunan wilayah, itu induk ilmunya di geografi. Sayang, ini dulu pernah diingatkan Pak Presiden Jokowi untuk jadikan mata pelajaran wajib di kurikulum. Ini salah satu adalah kebangkitan kita Indonesia untuk menyongsong pembangunan yang tangguh seperti di Jepang itu. Ilmu-ilmu kebencanaan dijadikan sebagai dasar dulu agar uang negara itu dapat dihemat. Sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi momentum ya, Prof. Prof, kalau berbicara mengenai penanganan
pasca bencana Yogyakarta dan Bantul waktu itu sudah mengalaminya. Saya mengerti bahwa Prof. Suratman pasti juga banyak memberikan masukan Iya, agar pasca bencana ini pembangunan betul-betul melihat informasi yang sudah diberikan oleh BNPB, BMKG, dan hal-hal semacam ini yang mungkin saja setelah sekian tahun kita lupa lagi. Bagaimana di Jogja, Prof. Suratman? Apakah ini juga sudah bisa dilaksanakan? Sekali lagi, kadang-kadang kita suka lupa karena bencana gempa memang dia datangnya puluhan tahun kemudian, baru mungkin akan terjadi lagi. Prof. iya, Suratman. iya. Betul, Mas Bayu. Jadi kalau kita mau konsisten melaksanakan undang-undang ya tentang tata ruang, tentang lingkungan, tentang kebencanaan, dan mungkin di situ juga ada perda-perda yang dilaksanakan untuk investasi, untuk pembangunan, perumahan, untuk ya alih fungsi lahan, itu memang harus disiplin kuncinya. Nah, agar apa? Tidak terulang kembali. Nah, sehingga kelayakan lokasi yang aman itu dibutuhkan. Ya, ini harus ada parab harusnya, parab dari BPBD. Lokasi itu mau dibangun apa ya, untuk perumahan. Ya, maraknya perumahan bisa saja nanti terus terjadi banjir. Perumahan dibangun kok kebanjiran. Itu kan lucu, perumahan zaman sekarang dibangun tapi kok kebanjiran. Berarti ada mindset yang keliru, ya. Kecuali kalau memang zaman kerajaan apa itu perumahan-perumahannya itu. Lah, perumahan di era Republik ini mestinya site location-nya itu sudah betul-betul aksesnya bagus, aman, ekonomi kreatifnya berjalan, sehingga itu sustainability-nya saya kira dapat terjamin. Nah, kalau di Jogja ini memang kita selalu mengingatkan melalui model-model desa tangguh. Di UGM menyelenggarakan KKN Desa Tangguh Mendukung Destana. Ya, jadi Desa Tangguh Bencana. Jadi kami selalu mengirim mahasiswa setiap tahun itu hampir 10.000 ke seluruh pelosok untuk membangun desa-desa tangguh. Nah, itulah yang nanti kita serahkan ke para lurah. Para lurah, jadi peta-peta mana yang harus dihindari untuk permukiman, untuk ini dan seterusnya. Kita buatkan itu. Ya tinggal nanti siapa mengontrolnya. Itu yang bagian yang susah. Nah, kalau untuk recovery sosial, tanggap darurat dan sebagainya, ya alhamdulillah di Jogja ada semacam figur panutan. Panutan yaitu ngerso dalem. Wis ayo padha menyuwun marang Gusti. Awak dhewe sak terima titah. Oli. Sing wis kapundhut kita doakan, yang belum yang menjadi bagian hidup kita, mari kita lanjutkan misi kehidupan kita. Nah, ini pepiling dari ngerso dalem itu menumbuhkan semangat, ya, tidak ada trauma, dan tentu ya ungkapan ngerso dalem juga harus ditindaklanjuti, sehingga munculnya panti-panti asuhan, relokasi dan sebagainya itu cepat sekali, dan mereka juga segera mengosongkan tenda-tenda itu, tidak berlama-lama di tempat tenda-tenda atau di bangunan-bangunan yang untuk evakuasi itu. Jadi kebangkitannya itu sangat harus dengan sentuhan-sentuhan local wisdom, sentuhan-sentuhan leaders yang itu dapat menenteramkan, itu yang dibutuhkan. Ya, baik. Kita juga bisa belajar dari setiap bencana yang terjadi tentunya, termasuk dari Yogyakarta, yang mudah-mudahan juga banyak wisdom atau kebijaksanaan yang nanti bisa kita terapkan di Cianjur dari Yogyakarta.